Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo mitra JIC semuanya. Kembali lagi bersama kami di acara Muslim Young Talk. Bersama saya Yahya Ahmad dari Rohis Jakarta Utara yang akan menjadi host pada acara kesempatan Muslim Young Talk kali ini. Mitra JIC semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pada kesempatan kali ini kita wajib bersyukur karena di keadaan yang seperti ini kita masih diberikan kesehatan serta dipertemukan walaupun dalam keadaan online atau streaming. Mitra JIC semuanya, di samping kita sudah ada tamu dari Rohis Jakarta Utara yang selama kurang lebih 1,5 jam kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau. Nah mitra JIC semuanya, perkenalkan, beliau ini adalah Sulaiman Agis atau biasa dipanggil Agis. Beliau ini dari Rohis Jakarta Utara. Gimana nih kabarnya Bang Agis? Alhamdulillah baik. Wah Masya Allah, Alhamdulillah ya. Mungkin dari mitra JIC semuanya ingin mengenal lebih jauh nih Bang kepada Bang Agis. Boleh kali diperkenalkan Bang Agis ini sekolah di mana namanya, terus ikut organisasi apa gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya syukron jazakallah khair buat mitra JIC yang sudah menyediakan tempat dan mengundang kita di sini dalam kegiatan apa nih namanya? Muslim Young Talk pada hari ini. Iya. Dan buat sahabat mitra JIC semuanya, semoga bisa mendapatkan manfaat dari apapun yang kita sampaikan pada hari ini. Amin, Allahumma amin. Mungkin sebelumnya ini perkenalkan diri dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Halo sobat mitra JIC, perkenalkan nama Ane Sulaiman Agis. Teman-teman boleh panggilannya Agis atau Sulaiman. Ane biasa sih dipanggil Agis ya kalau di sama teman-teman semua. Dan kalau untuk tempat tanggal lahir Ane di Jakarta 14 Februari tahun 2003. Jakarta. Kalau alamat Ane di Jalan Tipar Cakung, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, RT 10 RW 1. Lebih tepatnya di dekat Kelurahan Sukapura. Mungkin kalau untuk apa ya, hobi Ane sendiri itu Ane suka traveling sama olahraga. Kalau sekolah Ane sendiri itu di SMA Negeri 75 Jakarta, dan Ane sekarang ini duduk di kelas 12 jurusan MIPA. Dan untuk moto hidup Ane sendiri tuh sebagai ini loh, apa namanya, kalau yang lain bisa itu kita juga pasti bisa. Itu tuh Ane buat motivasi itu tuh sebagai pegangan buat Ane sendiri. Kalau misalnya kita tuh harus apa ya, selalu semangat lah dalam menjalani hidup gitu. Jangan apa namanya, gampang putus asa. Kalau mereka bisa, kita juga pasti bisa. Gitu loh. Benar-benar. Ya mungkin segitu aja buat perkenalannya. Oke. Nah buat teman-teman mitra JIC semuanya, kalau ingin silaturahmi atau ingin lebih kenal lagi ke Bang Agis, bisa datang langsung ke rumahnya ya Bang ya. Iya, di Tipar Cakung. Oke. Nah, teman-teman mitra JIC semuanya, untuk tema yang akan kita bawakan pada Muslim Young Talk hari ini yaitu diskusinya pemuda Islam dalam berorganisasi. Nah, kita akan bertanya-tanya atau ngobrol-ngobrol bersama Bang Agis pada kesempatan Muslim Young Talk hari ini. Nah, Bang Agis, sebelum kita masuk ke tema nih ya, maksudnya sebelum kita mengenal lebih jauh untuk temanya, yaitu diskusinya pemuda Islam dalam berorganisasi. Menurut Bang Agis sendiri, organisasi itu apa sih gitu? Oke, organisasi ya. Kalau organisasi itu yang Anda tahu ya, itu kan organisasi itu diambil dari bahasa Yunani ya, yang artinya organon. Organon itu kan artinya seperti apa ya? Alat, bagian atau anggota bahkan badan ya. Jadi kalau menurut siapa ya? Dia tuh pernah bilang, katanya siapa namanya ya? Namanya Chester E. Bernard. Kalau kata dia tuh dalam bukunya apa ya, organisasi itu merupakan sistem kerjasama antara 2 orang atau lebih. Dan bahkan ada juga berpendapat, dia itu namanya James Demone. Dia tuh berpendapat juga kalau organisasi itu apa ya? Jadi dia bilang tuh organisasi itu merupakan suatu kerjasama yang memiliki sebuah tujuan tertentu. Jadi dapat kita simpulkan mungkin ya, ambil dari poin-poin yang mereka sampaikan tuh, kalau organisasi itu poin-poinnya gini loh. Yang pertama, pasti mereka tuh memiliki yang namanya tujuan. Anggota.
Oh, Nggak, anggota. pertama tuh dia harus punya anggota. Iya, Intinya sekumpulan benar-benar. orang lah ya. Sekumpulan orang. Nah, kemudian yang kedua itu apa ya? Adanya kerjasama seperti yang mereka bilangin tadi. Dan yang ketiga itu harus ada yang namanya tujuan. Tujuan. Nah, mungkin kalau dari yang poin-poin itu apa ya? Yang membedakan hanya ini loh. Yang dikatakan sama James de Monnet, dia itu menambahkan dari yang dikatakan Chester Bernard kalau organisasi itu memiliki tujuan, dia menambahkan kata-kata tujuannya itu. Mungkin kita bisa mengambil poinnya kalau misalnya unsur-unsur dasar dari organisasi itu ada 4 ya. Yang pertama itu seperti yang Anda bilang tadi, yang pertama itu harus ada yang namanya satu kelompok orang. Itu pasti ya. Kalau Anggota yang, ya. Iya, harus ada yang namanya orang. Karena nggak mungkin juga sih kalau yang namanya organisasi itu Organisasi cuma Iya. satu orang ya. Nah, Itu nggak iya mungkin, benar. teman-teman. Jadi organisasi itu harus lebih dari satu orang, seperti yang dikatakan sama Chester Bernard ya. Kalau organisasi itu harus lebih dari 2 orang. Nah itu valid, itu nggak harus lebih dari satu orang, karena namanya organisasi itu mereka nggak bekerja sendiri. Sekumpulan orang lah ya. Kemudian yang kedua itu apa ya? Organisasi itu harus ada yang namanya kerjasama. Jadi nggak mungkin dalam organisasi kalau mereka tuh kerjanya secara individual, pasti mereka tuh ada yang namanya apa ya, harus ada yang namanya solidaritas. Jadi mungkin di sini tuh kelihatan tuh fungsinya dari pemimpin tuh, mereka tuh harus bisa apa sih namanya, menyatukan namanya anggotanya untuk saling bekerja sama. Nah makanya sebagai anggota juga mereka tuh harus bisa tuh yang namanya respect sama pemimpin. Kalau pemimpin ngomong bilang begini tuh mereka tuh harus apa namanya, Ikutin. iya, jangan apa namanya kayak kerja sendiri. Mereka tuh harus ada yang namanya kerjasama, namanya sebuah apa, organisasi. Ya mungkin langsung aja nih ke poin yang ketiga. Yang poin ketiga itu namanya organisasi itu harus ada yang namanya tujuan. Itu pasti ya. Kayak misalnya kita aja nih, kita dari Royce Jakarta Utara. Royce Jakarta Utara itu tujuannya apa sih? Nah, Royce Jakarta Utara tuh dari awal memiliki tujuan yang mulia gitu, kayak menyatukan Royce yang ada di Jakarta Utara. Royce sekolah ya, Royce sekolah yang ada di Jakarta Utara. Nah, itu tuh termasuk ke poin ketiga dari ada unsur organisasi. Mungkin langsung aja yang keempat itu harus ada yang namanya kepemimpinan ya. Jadi dalam organisasi itu nggak mungkin hanya bergerak, hanya ada anggota dan tujuan tapi nggak ada strukturnya gitu. Gimana? Nggak ada pemimpinnya. Iya, jadi tuh harus ada yang namanya struktur gitu, kayak yang bagian pemimpin, yang bagian wakil, bendahara. Jadi biar mereka tuh tersusun. Iya benar. Harus tersusun gitu kalau namanya organisasi ya. Jadi biar nggak inilah, kayak soalnya ini juga pernah sih namanya organisasi tuh kalau misalnya nggak terstruktur tuh gimana gitu loh. Kayak misalnya kita buat acara nih, kalau misalnya semuanya mengerjakan satu tugas yang sama, yang lainnya tuh bakal terbengkalai. Jadi makanya itu harus ada yang namanya struktur. Kayak misalnya kita buat acara, harus ada yang namanya struktur kepanitiaan. Nah itu fungsi buat apa? Buat mengkoordinir setiap tugas-tugas yang ada di acara tersebut yang akan kita buat. Ini kira-kira begitu sih kalau buat organisasi. Intinya ya begitu, organisasi itu harus ada yang namanya apa ya, sekumpulan orang, ada yang namanya tujuan, kerjasama, dan struktur atau kepemimpinan. Ya segitu mungkin. Oke. Jadi kalau menurut Bang Agis ini organisasi itu adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan serta di dalamnya terdapat kepemimpinan dan harus ada struktur ya Bang ya. Iya. Oke. Baik. Nah, kalau ngomongin organisasi nih, pasti Bang Agis gak cuma ikut Royce Jakarta Utara dong. Nah, ada berapa sih organisasi yang Bang Agis ikutin? Oke, kalau yang organisasi yang aneh ikutin ya buat sekarang ini ya, yang pastinya yang pertama tuh Royce Jakarta Utara ya. Ini aneh sebagai Royce Jakarta Utara. Aneh juga di Royce Jakarta Utara tuh alhamdulillah diamanahin sebagai sekretaris jenderal ya. Alhamdulillah. Dan kalau yang lainnya nih, aneh di sekolah tuh megang 3 organisasi juga. Salah satunya Royce juga, tapi Royce sekolah. Dan di Royce sekolah sendiri tuh aneh diamanahin sebagai bendahara umum ya. Bendahara Ikhwan itu bendahara umum yang pastinya ngurusin tentang keuangan lah ya di bendahara. Dan alhamdulillah di sekolah juga aneh ikut organisasi Paskibra. Dan di Paskibra itu sendiri aneh apa ya, aneh di Paskibra tuh kan sebagai anggota ya. Sebagai anggota aneh juga pernah menjadi ini loh apa namanya,
pengawal baki ketika HUT Republik Indonesia ke-74. Selain itu aneh juga megang organisasi OSIS di SMA Negeri 75 Jakarta. Alhamdulillah nih diamanahin sebagai koordinator si pendahuluan bela negara. Nah di situ tuh aneh tugasnya juga kalau offline dulu tuh aneh harusnya ya di bagian si pendahuluan bela negara itu jabatannya tuh kayak ngatur-ngatur kegiatan di sekolah. Kayak misalnya ada nih upacara pagi nih. Nah di upacara pagi tuh aneh bagian koordinator. Aneh tuh naik ke panggung buat ngatur-ngatur nih seluruh peserta yang ada di situ tuh buat biar tertib gitu, kondusif saat upacara berlangsung. Jadi sebelum upacara dimulai itu bagiannya aneh tuh, bagiannya Bela anggota negara. aneh. Iya, bela negara buat ngatur mereka semua biar buat upacara tuh kondusif. Jadi setelah itu kondusif tuh aneh balik lagi ke belakang buat ngajak yang lain nih, buat di belakang kan ada barisan nih. Aneh bagian belakang sama yang lain tuh buat ngatur-ngatur mereka yang kayak kurang tertib atau ada yang bermasalah. Mungkin begitu kali ya kalau organisasinya. Jadi aneh megang 4 sih buat sekarang ini. Empat Iya, jadi organisasi. pertama Rois Jakarta Utara, Rois Jakarta Rois Utara, Sekolah, Rois Sekolah, sama Paskibra sama OSIS sih. Itu doang sih kayaknya. Skibra, OSIS. Ya, mungkin ada lagi sih satu lagi itu ini baru belum lama sih join, itu ada namanya komunitas ya. Komunitas. Tapi itu udah semacam kayak organisasi ya. Namanya tuh komunitas dakwah. Yaudah, wah. Aneh gabung di situ tuh. Alhamdulillah tuh aneh juga diamanahin nih sebagai wakil ketua umum. Wah, Alhamdulillah. mantap. Di tengah-tengah kesibukan pandemi yang seperti ini, alhamdulillah ya, Bang Agis bisa ikut 5 ya Bang ya. Iya, Dakwah, Rohis Jakarta Utara, Rohis Sekolah, OSIS sama Paskibra. Masya Allah banget Bang Agis ini. Nah, ngomongin organisasi nih ya Bang ya. Kira-kira nih, organisasi ini penting gak sih buat kayak kita pemuda nih ya, pemuda Islam gitu. Penting gak sih? Dan kalau misalnya penting, itu manfaatnya apa aja gitu? Dari kita organisasi itu manfaatnya apa aja gitu? Iya. Kalau organisasi itu kalau dibilang penting ya nggak terlalu penting sih. Tergantung dari orangnya ya sebenarnya. Iya enggak, soalnya gini loh, namanya organisasi tuh kalau dibilang penting ya nggak penting, kalau dibilang nggak penting juga itu sebenarnya bagus buat kita. Soalnya di organisasi tuh yang dipelajarin, yang kita dapat di organisasi itu nggak diajarin di dalam kelas. Kadang di kelas itu kan kita lebih ke akademik. Paling kalau misalnya ada organisasi kelas itu paling kayak ketua kelas, bendahara, sekretaris. Iya, sekretaris sama ya paling kebersihan sama keamanan ya. Iya, benar. Dan itu pun jarang mereka melakukan kayak namanya rapat atau itu mungkin ada di beberapa kelas. Dan kalau di kelas aneh sendiri sih itu jarang yang kayak mengadakan rapat buat kayak semacamnya dalam organisasi. Nah, intinya beda lah ya, beda sama organisasi di luar gitu, antara kelas itu. Iya, jadi kalau di luar itu kan kayak kita itu kan ya belajar buat manajemen waktu antara akademik dan organisasi kita. Kita belajar nih buat megang keduanya, gimana caranya kita bisa megang kedua itu tanpa harus mengorbankan salah satu. Walaupun kadang-kadang emang harus ada yang dikorbankan lah ya, kayak misalnya kita lagi ada tugas kelompok di pelajaran sekolah, tapi organisasi tuh pengen ngadain rapat atau bahkan kita lagi terdesak nih buat ngadain acara yang udah deadline tapi kita belum persiapkan apa-apa. Nah dari situ tuh kita mulai diuji tuh buat belajar memecahkan suatu masalah. Karena kalau di sekolah biasa kan kita nggak dituntut buat melakukan itu ya, tapi kalau di organisasi tuh kita dituntut buat mandiri, buat memecahkan suatu masalah. Pokoknya kita belajar manajemen waktu sama manajemen diri. Nah manfaatnya itu apa sih? Nah pastinya kan dalam berorganisasi kita belajar manajemen waktu, itu salah satu manfaatnya sih. Kita jadi terbiasa buat manajemen waktu. Di tengah kesibukan kita tuh kita melakukan hal-hal yang bermanfaat. Ketika yang lain kelar sekolah tuh langsung balik, pulang, kita mengurus sebuah organisasi. Dan bahkan manfaat yang lain tuh yang aneh rasain ya. Aneh kan gabung di organisasi yang alhamdulillah kayak islami lah ya hitungannya. Ya. Jadi aneh tuh mendapatkan lingkungan yang positif. Aneh merasa alhamdulillah nih aneh gabung di Rois Jakarta Utara, di Rois Sekolah, bahkan di OSIS juga. Alhamdulillah di OSIS itu aneh teman-temannya tuh rata-rata anak Rois juga. Jadi lingkungan aneh tuh walaupun di OSIS atau di Paskibra sekalipun itu semuanya teman aneh tuh anak Rois juga, anak Rois juga. Jadi alhamdulillah aneh ke bawah nih kayak misalnya yang dari SMP. Soalnya aneh SMP tuh
apa ya, pasif ya di SMP. Aneh nggak mengikuti organisasi apapun, jadi di SMP tuh aneh ngerasa kok aneh begini banget ya. Tapi pas di SMA tuh aneh mulai berpikir kalau aneh tuh harus apa ya, lebih aktif lah dari yang sebelumnya, jangan kayak gini terus. Kalau yang lain aja bisa, kenapa kita nggak bisa? Nah aneh tuh belajar dari situ. Aneh nggak mau kalau ulang lagi kayak SMP. Aneh SMP nggak ngapa-ngapain, bahkan aneh kadang kalau ngisi biodata tuh kan kadang ada tulisan prestasi tuh ya. Iya. Aneh malu tuh situ, itu aneh nggak pernah ngisi soalnya nggak punya prestasi. Nah itu tuh jadi bisa kita jadiin sebuah motivasi buat kita tuh lebih mengembangkan diri kita buat jadi lebih baik lagi. Kenapa kita harus apa ya, melatih diri kita, mengasah kemampuan kita buat lebih baik lagi? Ya karena itu kita harus mempunyai sesuatu yang bisa kita banggakan kepada orang tua kita, sehingga orang tua kita tuh bisa bangga gitu sama kita, nggak dibandingin sama tetangga terus. Nah lagi nih kemanfaatan nih, jadi manfaatnya mungkin itu kali ya, kayak lebih belajar manajemen waktu, Manajemen belajar waktu. manajemen diri, Manajemen dan kita juga bisa memiliki relasi yang positif pasti ya, daripada kita melakukan apa ya, di tengah kesibukan kita nih, ketika yang lain sedang sibuk nongkrong, lebih baik kita tuh melaksanakan apa ya, berorganisasi gitu. Kalau yang namanya futur ya itu pasti ada lah ya, setiap orang kayak futur dalam sebuah organisasi. Yang penting kita tuh jangan sampai yang namanya apa ya, meninggalkan tanggung jawab kita dalam organisasi. Jadi jangan takut buat berorganisasi. Mantap. Jadi bisa manfaat dari yang Bang Agis bilang, bisa memanajemen waktu, memanajemen diri, sama apa tadi satu lagi Bang? Manajemen waktu, manajemen diri, dan satu lagi menambah relasi yang positif. Relasi yang positif. Ya. Nah itu beberapa manfaat yang udah disebutkan sama Bang Agis. Sebenarnya lebih banyak lagi ya Bang ya. Iya, cuman aneh nggak kepikiran nih kalau yang lainnya. Sebenarnya itu berpengaruh banget nih dengan kita berorganisasi tuh ke diri kita. Kita menjadi lebih ngerasa apa ya, kegiatan kita tuh lebih ini loh, lebih apa namanya, lebih bermanfaat daripada yang sebelumnya. Sebelumnya yang aneh kalau siang-siang jadi tidur, tapi siang-siang ini aneh ngurusin organisasi gitu, kayak ngobrol di meet gitu. Biasanya kan kalau aneh kan orangnya kayak suka tidur ya. Nah aneh belajar tuh kalau aneh tuh nggak mau tidur mulu walaupun kayak kebiasaan. Jadi aneh mulai sibukin diri aneh tuh ke kegiatan yang positif. Salah satunya mengikuti organisasi ini ya. Bisa melakukan hal yang lain juga tanpa organisasi, kayak kita membantu orang tua, atau bahkan kita berolahraga ketika pagi hari, yang ketika yang lain tidur kita bangun buat mengasah kemampuan kita sehatin badan kita. Soalnya kan nama pemuda Islam tuh harus sehat ya, harus kuat, sehat, pintar. Siap. Mantap. Nah, di tengah-tengah kesibukan Bang Agis nih ya berorganisasi, tadi ada 5 organisasi nih. Kasih sharing tips biar kita bisa membagi waktu dong gitu. Karena kan di tengah kebanyakan organisasi ini yang Bang Agis terjuni gitu, ada gak sih tips-tips biar kita tuh gak lalai akan waktu gitu. Apa namanya? Itu apa? Sharing tips bagi pelajar yang berorganisasi agar bisa membagi waktu. Kurang lebihnya itu sih. Iya. Namanya kita kan pelajar lah ya. Pelajar itu kan kewajibannya pasti belajar. Nah, kita harus bisa bedain juga nih yang namanya belajar. Belajar itu kan kewajiban kita ya sebagai pelajar, sama organisasi. Organisasi itu bukan suatu kewajiban, tapi di dalamnya kita memiliki sebuah tanggung jawab yang lebih untuk melaksanakan amanah yang udah kita pegang. Nah, jadi kalau ini ya apa namanya, caranya biar kita bisa ngatur Memanajemen waktu. iya, manajemen waktu. Kita kurangin aja tuh, kayak misalnya hal-hal yang kayak kurang perlu gitu. Kita kan kayak kadang-kadang nih kalau gabut kita isi dengan main TikTok, padahal ya TikTok, itu contohnya mungkin ya, salah satu contohnya. Mungkin kita bisa isi tugas sekolah kita, kayak misalkan kadang-kadang nih kita lebih suka ya namanya ngejar deadline ya, kayak deadline di akhir tuh lebih enak gitu, kayak lebih semangat kalau kita ngejar deadline. Padahal justru itu malah gak bagus. Kayak kita bahkan nggak tahu nih kalau nantinya tuh bakal ada apa aja sih yang bakal kita lakuin. Maksudnya kayak apa sih namanya, di depan itu kita nggak bakal tahu bakal ada apa aja gitu, masalah yang akan kita hadapi. Makanya kita tuh kalau misal ada suatu tugas atau masalah, ya sebisa mungkin kita selesain kalau ada waktu. Jangan diisi dengan hal-hal yang negatif. Mungkin kalau misalnya kita mau cari hiburan bisa, kalau misalnya kita bener-bener lagi ada waktu luang. Tapi kita harus catat tuh yang namanya skala prioritas. Kayak misalnya tugas
kadang kan kita suka melupakan yang namanya tugas kecuali kalau kita diingetin. Soalnya aneh tuh dikasih tahu tuh sama senior aneh, beda banget nih masa-masa kita nih masih SMA SMK dengan kuliah. Kalau SMA itu kan kita masih kayak dimanja nggak sih sama guru katanya gitu loh. Bisa lebih santai gitu. Iya enggak, jadi di SMA tuh kita diingetin sama guru kalau misalnya belum tugas kerjain anak, kamu ada yang belum. Ya kalau di kuliah tuh ya gurunya sabudeting, guru dosen ya. Dosen. Iya dosennya tuh nggak peduli ya lu mau lulus ya udah lu kerjain tugas lu, kalau lu nggak mau ngerjain tugas lu ya udah berarti lu nggak lulus. Nggak lulus. Mata kuliah yang itu. Nah begitu, makanya kita tuh di sini dengan kita belajar manajemen waktu, kita sembari belajar nih yang namanya peduli gitu sama tugas. Jangan cuman gara-gara organisasi malah terbengkalai gitu kayak tugas-tugas kita. Makanya cara-caranya tuh mungkin bisa kita, ada sih namanya aplikasi apalah gitu ya, kita bisa menggunakan kayak aplikasi kalender, itu kan bisa tuh kita catat tuh. Kalau misalnya kita males ya membuat catatan di dalam buku atau apa, kita kan bisa nih menggunakan teknologi yang kita punya, HP ya kan. Kita HP ini jadi lebih bermanfaat. Kadang HP ini bisa dijadiin sebagai musuh, bisa kita jadiin sebagai senjata kita, tergantung gimana kita manfaatinnya. Kita kalau misalnya kita manfaatin kan bisa tuh, kayak misalnya ini kan bisa jadi Al-Quran, bisa kita buat baca-baca, atau bahkan kita bisa buat mencari dosa kan. Itu tergantung gimana cara kita menggunakan teknologi kita. Itu tuh bisa jadi musuh atau jadi kawan. Nah lanjut ke yang tadi tuh, kalian lupa nama aplikasinya tuh. Pokoknya ada banyak aplikasi yang membantu tuh di teknologi kita, HP. Play Store. Iya, yang penting kita kalau misalnya kita mau cari tahu, kita mau memanfaatkan teknologi kita dengan baik, pasti ada aja caranya. Soalnya kan teknologi itu semakin kesini semakin maju lah ya. Udah kayak apa aja ada lah, kayak misalnya di Play Store. Bahkan di Play Store tuh aplikasi kipas angin juga ada ya, walaupun nggak berguna. Ya maksudnya intinya tuh teknologi itu sekarang ada aja. Semuanya gitu. udah ada di apa aja ada, asalkan kita mau mencari tahunya. Kita mau mencari tahu kayak misalnya nih HP ini mau kita pakai buat apa nih, kayak misalnya buat belajar, banyak aplikasi belajar. Kita nggak bisa jadi alasan nih kayak misalnya online kayak gini kita nggak bisa buat belajar. Nggak masuk. Emang kitanya aja yang bebel, suka tidur. Nah makanya tuh kita kurangin kayak tidur tuh kadang ya itu bisa disebabin sama begadang. Soalnya anak sekarang tuh lebih cenderung buat begadang ya. Iya, kebanyakan sih gitu. Iya. Sebenarnya itu tuh nggak bagus ya buat begadang, walaupun kadang kita mikir gue begadang tuh buat ngajain tugas. Padahal bisa kita ngajain pagi gitu. Kenapa kita pakai malam? Soalnya paginya kita pakai buat hal-hal yang nggak bermanfaat. Kenapa nggak kita tukar gitu? Yang pagi yang kita pakai buat hal yang nggak bermanfaat, kita pakai nih buat kayak ngajain tugas, buat apa kan? Ketika pagi itu kan otak kita masih fresh ya, bisa buat laksanakan apa aja. Bahkan kita bisa mengisi sembari mengasah potensi kita, mengasah bakat. Banyak yang bisa kita lakuin. Kayak misalnya kita nih bisa melakukan hal-hal yang di luar bakat kita. Kadang tuh orang suka mikir gimana ya, kalau misalnya ini orang nih jago matematika, ya udah dia emang jago. Sebenarnya kita juga bisa jago kalau kita mau latihan. Jangan mikir karena kita nggak berbakat di situ, bukan. Itu biasanya karena kita nggak mau usaha aja. Sebenarnya kalau kita diusahain tuh kita bisa belajar menyempurnakan diri kita. Emang manusia tuh nggak ada yang sempurna, tapi kita nggak ada salahnya buat belajar menjadi sempurna gitu. Benar-benar. Iya, mungkin kira-kira begitu ya. Tadi pertanyaan apa sih? Ini pertanyaannya itu bagaimana cara memanajemen waktu untuk belajar? Ya manajemen waktu. Iya. Tadi kita membuat skala prioritas, dicatat tuh kira-kira tuh. Skala prioritas tuh teman-teman ingetin skala prioritasnya. Iya, jadi yang dilihat yang lebih penting ya Bang ya. Iya, dari yang kan ada tuh yang namanya penting dan mendesak. Ada yang penting tapi nggak mendesak, apalagi tuh kayak ada 4 tuh kayak gitu. Pokoknya kita atur tuh kira-kira nih yang mana nih yang jauh lebih penting dan mendesak. Itu tuh kita kerjain duluan, sama yang penting tapi nggak mendesak itu kita dahuluin yang atas dulu, baru yang bawahnya, kemudian yang lain itu kita atur-atur aja lah sekreatif kita. Apalagi kita nih udah dewasa lah ya, udah mengerti mana yang baik dan mana yang buruk. Kita bisa belajar, bahkan di YouTube sekalipun itu banyak tutorial atau cara-cara buat kita mengatur waktu kita. Dan kalau dari Ani sendiri, Ani cara ngatur waktu antara organisasi dan sekolah. Ya mungkin kalau misalnya Ani kan kebetulan sebagai ini ya wakil nih.
Ini bisa, soalnya kan kita nih apa ya, sama teman kita nih sesama pelajar lah ya, paling ngerti lah ya buat kayak misalnya ngatur waktu. Paling sama, kita sama-sama pelajar, jadi Senin sampai Kamis itu kita nggak pakai buat rapat, kita pakai tuh di hari-hari Sabtu. Jadi tergantung gimana apa ya, kita koordinasi aja, kita ngabarin ke ini, kita belajar berpendapat. Kalau kita tuh nggak bisa ambil hari ini, kenapa nggak ambil besok aja, sebutin alasan-alasannya tuh. Kalau misalnya kita nggak bisa apa ya melakukan hal itu pada hari itu juga. Dan mungkin kalau misalnya itu kan soal rapat ya, mungkin kalau misalnya soal manajemen pelajaran itu bisa dengan menggunakan aplikasi, atau kita bisa mencatat pada buku. Dan kalau yang lain itu mungkin kira-kira segitu dulu kali ya kalau buat manajemen waktu. Soalnya ini juga apa ya, sama sih kayak gitu, suka keteteran, cuman ya yang penting kita mau belajar buat menjadi lebih baik lagi buat manajemen waktu dan sebagainya. Siap. Jadi tadi ya teman-teman, membuat skala prioritas, terus kita gunain smartphone yang canggih ini untuk kegiatan belajar lah, ibarat kata dimaksimalin penggunaannya, jangan cuma buat tiktokan doang ya bang ya. Nah terus pertanyaan berikutnya nih bang, ada pesan apa sih yang mau antum sampaikan untuk mitra JIC semuanya? Ada pesan gak kira-kira? Pesan apa ya pesannya? Mau dalam itu yang mau ikut organisasi atau sekarang lagi ikut organisasi atau apalah, ada pesan gak dari Bang Agis sendiri nih? Apa ya pesannya? Mungkin ini kali ya, apa namanya, kita harus belajar ini buat keluar dari zona nyaman kita. Soalnya apa ya, pada akhirnya juga kita bakal dituntut buat keluar dari zona nyaman. Kita nih masih pelajar lah ya, kita belajar buat menyibukkan diri kita buat hal-hal yang positif. Kita siapin nih apa-apa yang kita perluin buat di masa depan nanti. Soalnya kalau kita nggak siapin sekarang kapan lagi gitu. Soalnya ada nih kata-kata kayak begini nih, mantep banget nih. Ada agak lupa cuman inget dikit nih. Jadi kalau kita nggak ngelakuin hal bentar. Kalau kita sekarang kagak bergerak, berarti besok kita harus berlari. Kira begitu sih yang Anda inget sih. Jadi kalau kita nggak ngelakuin sekarang, kita harus melakukan lebih besok. Bahkan kalau makan kita menunda terus ya, kita bakal ketinggalan jauh dengan yang lain gitu. Ini kira begitu sih yang bakal Anda sampaikan, segitu aja. Jadi jangan terbiasa di zona nyaman lah, belajar buat keluar, lakukan hal-hal yang lebih bermanfaat buat kita ke depannya. Itu kan buat diri kita juga ya. Biar kitanya ke depannya tuh udah memiliki potensi yang lebih. Apalagi kan kita bakal masuk ke dunia kerja buat yang para pria dan wanita juga sebenarnya juga perlu sih yang namanya mengasah potensi. Iya benar. Nah buat teman-teman mitra JIC semuanya, kita sebagai pemuda ini harus punya aset yang sangat penting lah, atau peranan yang sangat penting untuk kemajuan bangsa, negara serta agama. Nah jadi dimaksimalin lagi, dan salah satunya dengan cara memaksimalkan peran kita ini sebagai pemuda itu masuk organisasi. Salah satunya itu masuk ke organisasi, karena di dalam organisasi ini kita bisa belajar menyampaikan pendapat, dibina, serta mendapatkan materi-materi lah ibarat kata. Nah akhir mungkin itu aja sih bang yang kita mau tanyain terkait dengan tema yang udah dibawakan, yaitu diskusinya pemuda Islam tentang organisasi. Ya sama aja sih, ini sama-sama terkait dengan temanya dari IPNU kemarin sama IPPNU, karena sama-sama organisasi ya bang ya. Iya, kita semuanya organisasi. Iya, jadi buat teman-teman semuanya jangan takut untuk ikut organisasi, jangan takut untuk gak bisa bagi waktu antara pelajaran sama ini, lakuin aja dulu. Kalau yang Bang Agis tadi bilang, keluarlah dari zona nyaman, asik. Jangan main TikTok terus gitu. Kurangin. Iya benar. Harus belajar buat keluar dari zona nyaman. Benar, itu closing statement dari saya. Mungkin sekian yang bisa saya tanyakan untuk ngobrol-ngobrol pada kali ini gitu. Pada acara Muslim Young Talk. Kesempatan ini. Oke, buat teman-teman mitra JIC semuanya, semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Amin. Terus pakai masker, jaga jarak, pakai hand sanitizer, jangan keluar rumah kalau emang kagak penting-penting banget. Oke. Sekian dari kami berdua, yaitu dari Rohis Jakarta Utara.
Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.